Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak dan Ibu pengimbasan guru penggerak? Perkenalkan, saya Lestari, guru SD Islam Amarilis Cibubur, Jakarta Timur. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya dalam menerapkan budaya positif. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya yaitu: pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, limitasi tindakan. Langkah-langkah tindakan yang dilakukan yaitu: pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Pertama, dukungan dari yayasan, kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta Bapak Ibu guru kelas 1 sampai 5. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya diperkenankan untuk bisa melaksanakan sosialisasi budaya positif yang telah saya lakukan beberapa waktu yang lalu di SMKN 58. Nah, hari ini saya diminta untuk mensosialisasikan apa yang sudah saya dapat dalam pengimbasan guru merdeka pada saat itu. Tak lupa bahwa salawat serta salam saya curahkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan lanjut tentang sosialisasi budaya positif yang telah saya dapatkan di seminar pengimbasan guru merdeka. Adapun tujuan saya ingin
yang terakhir, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang pembuatan keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Baik, sebelum saya mulai, saya mau menanyakan kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Lalu yang kedua, memberikan hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya akan bahas kemudian apakah jawaban dari kita semua selama ini sudah baik atau belum. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak, dengan mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Pendekatan ini berfokus pada memberikan pengarahan, panduan, dan konsekuensi yang sehat untuk mengajarkan individu tentang tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Nah, di sini ada beberapa pentingnya disiplin yang positif. Ada 4 hal. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih efektif. Kalau kita melihat ketika anak-anak sudah berdisiplin positif, pasti ya Bapak Ibu, pembelajaran kita akan menjadi lebih efektif. Lalu yang kedua, pengembangan empati. Nah, kalau kita sudah membiasakan disiplin positif di anak kita, pastinya mereka akan lebih berempati dalam hal apapun. Lalu yang ketiga, pembentukan karakter yang kuat. Sudah disiplin positif, kemudian bisa menimbulkan empati, dan yang terakhir akan menjadikan karakter yang kuat, dan yang terakhir dapat mencegah perilaku yang negatif. Dengan terlaksananya 4 hal tadi, maka akan timbul nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi pembiasaan pada anak-anak kita. Namun tantangannya ada beberapa nilai kebajikan yang tidak bisa kita terapkan di anak-anak. Yang pertama, karena adanya perbedaan budaya. Sudah pasti Indonesia terkenal dengan keragaman budayanya. Jangankan di Indonesia, di kelas pun kita beraneka ragam. Ya. Ada yang dari suku, kalau agama insya Allah karena kita sekolah Islam, agama sudah sama, agamanya Islam. Tapi untuk bahasa, kemudian budaya, pasti di setiap kelas juga akan berbeda-beda. Lalu yang kedua, kesesuaian dengan perkembangan usia. Nah, di sini antara kelas rendah, kelas 1, 2, 3 juga pasti akan berbeda dengan kelas 4, 5, dan 5. Lalu yang ketiga, kesadaran dan pemahaman. Kita akan agak sulit memang memberikan kesadaran dan pemahaman kepada semua anak didik kita. Tapi paling tidak kita sudah memberikan contoh yang baik untuk anak-anak didik kita. Nah, tadi saya sudah menanyakan tentang yang pertama tadi, memberikan hukuman, apakah itu sudah baik atau tidak? Apakah memberikan penghargaan kepada anak, apakah itu sudah baik atau tidak? Nah, di sini ternyata Bapak Ibu, hukuman penghargaan yang kita berikan itu ternyata itu membawa efek yang kurang baik juga. Itu yang saya dapatkan ketika pelatihan kemarin. Ya, di sini ada beberapa hal. Pertama, pengaruh penghargaan jangka pendek dan jangka panjang.
Bapak dan Ibu pasti pernah memberikan bintang atau reward kepada anak-anak, ya. Mungkin di satu sisi pertama reward itu berhasil, ya. Ini jangka pendek pasti berhasil. Jangka panjangnya, ketika terus-terusan anak diberikan reward yang bagus, apakah anak-anak akan terus merasa, oh saya akan berjuang untuk mendapatkan reward itu? Apakah seperti itu? Tidak. Lama-lama anak akan merasa bosan. Apalagi mungkin reward yang kita berikan kurang menantang, ya. Jadi ternyata penghargaan yang kita berikan kepada anak itu akhirnya akan berdampak yang kurang baik. Lalu yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan dapat merusak hubungan. Contohnya begini, ketika kita memberikan penghargaan kepada satu anak yang lain pasti akan bersikap ini enak ya mendapatkan penghargaan dari ibu guru, pasti kamu bisa ya. Sedangkan yang lainnya merasa dirinya rendah hati, ya, karena belum mendapatkan penghargaan atau reward dari seorang guru. Berarti merusak hubungan antara guru dengan murid-murid yang lain. Lalu yang ketiga, keempat, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, seperti saya tadi bilang, pertama anak mungkin akan berburu untuk mendapatkan reward atau penghargaan dari kita. Tapi lama-kelamaan kreativitas mereka juga semakin berkurang karena mungkin reward yang kita berikan kurang menantang. Ternyata Bapak Ibu, ini penghargaan adalah hukuman. Ya, ternyata penghargaan yang kita berikan kepada anak itu bagaikan hukuman. Kenapa disebut hukuman? Karena kita memberikan penghargaan pasti mengharapkan timbal balik, ya. Saya sudah melakukan ini, berarti saya akan mendapatkan itu. Jadi seperti hukuman. Jadi lama-kelamaan penghargaan yang kita berikan itu seakan-akan membuat anak terpaksa melakukannya. Dan yang terakhir, penghargaan menurunkan kualitas. Ya, seperti itu. Tadi ketika anak yang sering mendapatkan penghargaan, lama-kelamaan dia malah terjenuh. Oh, udah keseringan dapat penghargaan. Sedangkan yang belum pernah, sudahlah, saya nggak pernah dapat penghargaan, saya nggak pernah dapat reward, ya udah, saya pasrah saja. Nah, yang terbaik yang kita lakukan adalah memberikan apresiasi. Jadi ketika seorang anak melakukan kebaikan, yang kita lakukan adalah memberikan apresiasi. Apresiasinya apa? Ya, mungkin cuma hanya berkata bagus, baik, kamu anak baik, kamu anak soleh, ya. Itu merupakan apresiasi yang terbaik yang bisa kita berikan ke anak-anak. Jadi penghargaan ini bisa bersifat secara pribadi, ya. Ketika anak melakukan sebuah sebuah kebaikan, ya, kita apresiasi itu secara pribadi. Tapi juga bisa di kelas semuanya pada semua anak. Dan penghargaan ini bisa bersifat terus-menerus dan konsisten. Jadi anak tidak merasa mengharapkan sesuatu. Ya, jadi oh iya, begitu percaya saya bisa. Sudah kata-kata itu saja sudah bisa menimbulkan anak semangat untuk selalu berbuat baik. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan yang tadi penghargaan? Ya. Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, misalkan ada anak kita yang datang terlambat ke sekolah, kan? Apa hukuman yang kita berikan?
terlambat sekolah. Hukuman ini secara tiba-tiba korelasi nggak dengan tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah kita? Apakah ada ditulis di peraturan kita kalau datang terlambat hukumannya misalkan membersihkan lapangan? Tidak ada ya. Jadi hukuman ini lebih bersifat tidak korelasi dengan peraturan yang ada di sekolah. Berbeda dengan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau konsekuensi sudah kita berikan di anak-anak di awal pembelajaran. Jadi anak sudah tahu kalau misalkan saya buang sampah sembarangan, konsekuensinya apa? Saya harus menyapu sampah saya, ya kan? Korelasi tidak antara membuang sampah dengan hukumannya membersihkan? Korelasi ya. Nah itu yang disebut dengan konsekuensi. Ya, kalau hukuman tadi tidak korelasi, sedangkan konsekuensi itu ada korelasinya. Tapi yang terbaik, perbedaannya dulu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman ini suatu hari pasti akibatnya bisa menyakitkan bagi anak kita, ya. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun psikisnya ya. Kemudian anak menjadi membenci kedisiplinan. Ah ya udahlah orang saya datang terlambat, ya kan? Jadi anak membenci kedisiplinan yang sudah kita terapkan. Lalu yang keempat ada paksaan, bersifat paksaan. Sedangkan kalau di konsekuensi itu bisa karena sesuai ya antara apa yang dia perbuat dengan apa hukuman atau konsekuensinya sudah sesuai. Jadi anak tidak merasa ada paksaan. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang-kadang anak karena saking takutnya dengan hukuman akhirnya berbohong, ya kan? Kemudian tidak mengakui. Ya. Nah, berbeda dengan kalau kita memberikan konsekuensi, anak pasti sudah tahu ketika berbuat salah. Oh iya Bu, nanti saya akan bersihkan deh sampahnya. Oh iya Bu, saya sudah mengerjakan PR, nanti saya akan kerjakan PR-nya. Perbedaannya, ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Bapak dan Ibu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Saya baca ini ya Bapak. Ya. Pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman. Kunci ya. Iya. Kunci jawabannya hukuman. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Saya kunci lagi hukuman. Lalu yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Konsekuensi. Baik, nanti ada jawaban saya. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ya. Jadi yang hukuman itu yang mencatat 100 kali dalam buku ya, merupakan hukuman. Yang kayak tadi untuk terlambat sekolah, ya, itu tidak ada korelasinya ya antara datang terlambat sama menulis. Kemudian mengelilingi lapangan basket juga hukuman karena tidak ada korelasi datang terlambat dengan lari.
karena tidak menggunakan masker. Tidak ada korelasinya antara tidak pakai masker dengan push up. Kemudian yang terakhir, disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Itu hukuman. Jadi itu adalah hukuman, ya, karena tidak ada korelasinya. Nah, yang konsekuensi adalah kalau dia menumpahkan air, nah, dia membersihkan. Kemudian apa lagi? Ya, yang PJOK ya, dia lari karena terlambat ikut pelajaran PJOK 10 menit. Karena wajar, PJOK kan ada olahraga ya, berkaitan. Jadi ada korelasi. Nah, yang terakhir yaitu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, lanjut. Restitusi tidak hanya melibatkan murid, ya, tetapi juga menumbuhkan kontrol diri kepada anak untuk menyadari kenapa mereka melakukan sebuah tindakan. Nah, jadi dari hukuman dan konsekuensi yang tadi, Bapak, Ibu, ya, jadi kita tidak perlu memberikan hukumannya atau konsekuensinya. Kalau konsekuensinya tadi kan sudah ada di peraturan ya. Sedangkan restitusi itu kita cukup menanyakan kepada anak saja. Misalkan, kenapa kamu terlambat? Ini Bu, karena macet. Baik, karena kamu sudah terlambat, kita tanyakan kepada anak, hukuman apa? Ya, karena keterlambatan yang kamu lakukan, apa yang harus kamu lakukan? Jadi anak yang menentukan sendiri apa yang harus dia lakukan ketika anak itu berbuat kesalahan. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, keyakinan kelas dan peraturan kelas, apakah ini adalah hal yang sama? Sama atau berbeda? Saya juga waktu awal saya juga jawabnya sama. Beda. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah Hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Oke. Kemudian keyakinan kelas dilandaskan pada kebijakan atau prinsip yang universal, prinsip yang umum. Benar atau salah? Betul. Ya, benar. Oke, bagus bisa. Baik. Nah, sekarang tentang nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Ya. Jadi ini kebajikan atau nilai keyakinan kelas ini cukup satu kata, tone atau kenyamanan. Ya. Ini ya. Nah, jadi dari apa yang peraturan-peraturan kelas yang sudah kita buat seperti di kontrak belajar, nanti kita akan membuatnya menjadi sebuah kalimat yang positif terlebih dahulu. Setelah itu baru dibuat keyakinan kelas seperti ini, keselamatan, menjaga kebersihan, dan bersikap positif atau saling menghormati. Jadi tidak banyak-banyak yang kita buat, kan kemarin banyak ya Bapak Ibu ya, bisa ada 10 kontrak belajar kita. Tapi untuk keyakinan kelas paling kita sudah bisa buatkan 4, 5 atau 6 saja di dalam kelas. Nah, di sini pertama cara menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama, kita harus berdiskusi dahulu ya untuk memunculkan peraturan-peraturan kelas. Nanti kita mengajak anak-anak, kita buat peraturan-peraturan kelas yang ingin kalian tulis, yang ingin kalian terapkan di kelas kita. Nah, nanti masing-masing anak kita berikan kertas, menuliskan satu saja. Nah, sudah, kemudian mengubah peraturan tadi menjadi kalimat yang positif. Setelah itu menyarikan atau kan ada beberapa anak, misalkan Bu Lia, Bu Enda, Bu Marwa, membuat satu kata yang sama tentang misalkan dilarang buang sampah, harus buang sampah di tempatnya. Nah, terus apalagi mengumpulkan sampah yang berserakan atau tidak membuang sampah di laci meja. Nah, itu kan bermacam-macam. Tapi kita
sarikan menjadi satu, yaitu menjadi kebersihan dan yang lainnya seperti itu. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, tadi didiskusikan dari 4 hal tadi itu menjadi apa keyakinan kelasnya. Dan yang selanjutnya berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, dan yang terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang kita buat jangan cuma hanya di hari itu Bapak Ibu. Jadi harus berkelanjutan. Misalkan sebulan sekali kita tanyakan ke anak-anak. Kemudian mungkin juga di akhir semester kita tanyakan ke anak-anak supaya keyakinan kelas yang kita buat tertanam terus di dalam hati anak-anak kita. Nah, bagaimana menunjukkan budaya positif melalui keyakinan kelas? Ya, itu tadi. Jadi kita harus selalu mengingatkan anak. Ya, misalkan ada anak yang berantem, kemudian kita ingatkan, nah, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati di dalam kelas? Ya, ini Bu. Terus apa yang harus kamu lakukan? Minta maaf Bu. Jadi tanpa kita suruh, anak-anak sudah terbiasa melakukan hal-hal yang positif. Jadi budaya positif ini harus dimulai dari lingkungan kelas. Lingkungan kelas sudah menjadi keyakinan kelas. Nah, di dalam kelas berarti sudah ada lingkungan yang positif. Kalau sudah ada di kelas kita buat lingkungan yang positif, otomatis ketika kita semua sebagai pelaksananya di sekolah ini itu akan menjadi budaya yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin kalian di awal pembelajaran ya, kita sudah membuat yang namanya kontrak belajar. Masih ingat tidak? Masih, Ibu. Ya, kontrak belajar ini berguna untuk menjaga ketertiban kita di dalam kelas. Nah, langkah yang pertama yang akan kita buat adalah kita akan membuat peraturan-peraturan kelas kembali. Nah, peraturan-peraturan kelas ini akan kalian tulis masing-masing. Ya. Setelah kalian tulis, kemudian kita akan amati bersama-sama, kita akan baca bersama-sama peraturan yang sudah kalian tulis. Setelah itu kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Gunanya buat apa, Bu? Gunanya supaya ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ya, itu kalian sudah bisa menilai diri sendiri yang kita buat. Kadang-kadang kan nanti kamu akan membuat kata jangan, membuat kata tidak boleh. Nah, itu nanti akan kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif lagi. Nah, baru kemudian kita buat kesepakatan bersama yang isinya tentang keyakinan kelas. Baik anak-anak, akan Ibu bagikan pada kalian semua, masing-masing menuliskan satu saja, satu peraturan kelas yang ingin kalian tegakkan di kelas kita ini. Oke? Oke, selanjutnya. Oke, udah. Oke, baik anak-anak. Nah, kita sudah membuat peraturan kelas. Ini semua kalian yang membuat. Kita bersama-sama sudah membuat keyakinan kelas. Ibu berharap kita semua bisa menjalankan apa yang sudah kita buat ini, Nak, supaya tercipta budaya positif ada di kelas kita. Ya, baik. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
keyakinan kelas ini supaya anak-anak ingat, supaya anak-anak tahu, boleh kita tempel di papan di depan kita, ya, supaya kita selalu mengingatkan, nak, apa yang sudah kamu lakukan, keyakinan kelas apa yang harus diterapkan, atau bisa juga di WA group, ya, kalau ada WA. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan, kekuasaan, bertahan hidup. Nah, kita semua memiliki itu, anak-anak juga sama. Ketika ini contoh saja, ketika ada anak melakukan, misalkan mengambil makanan temannya, itu harus kita tanyakan secara detail untuk apa dia melakukan itu. Karena mungkin pertama, kalau Bu Lia menganggapnya itu apa? Dia suka ngambil makanan temennya. Nah, mungkin karena dia nggak dikasih uang jajan, sehingga dia ngambil punya temannya. Ada lagi, coba. Nah, ini nyoba-nyoba makanan punya temannya, kayaknya makanan temannya enak, ya kan? Atau yang terakhir, karena dia senang, bukan senang karena makanannya, senang bikin dia nangis. Ya, jadi ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, faktor-faktor inilah ya yang merupakan jadi kebutuhan dasar manusia. Nah, itu harus kita gali ketika anak melakukan kesalahan-kesalahan itu. Jadi jangan langsung kita yes. Jadi harus kita tanyakan dulu apa sih alasannya? Karena ternyata ada loh yang alasannya karena senang aja pun nggak dia nangis. Ada logis kan ya. Oke. Lalu, nah di sini Bu kita berdasarkan tadi hubungan, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita di sini sebagai apa? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Sebagai teman? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Sebagai penghukum, contohnya. Contohnya, kalau sebagai hukuman kita ke anak-anak nih, awas ya, kalau kamu berisik, pernah nggak kayak gitu? Pernah. Saya juga pernah. Awas ya, ibu tinggal sebentar, awas kalau berisik. Ya. Berarti itu kita sudah bertindak sebagai penghukum, ya, sebagai penghukum. Lalu yang membuat orang merasa bersalah. Nah, terkadang kita kalau ingin merefleksi anak, kita bikin dia seakan-akan dia bersalah. Pernah kan juga ya Bapak Ibu ya, apalagi kalau dia menyontek misalkan, seakan-akan dia, ya Bu, maafin saya Bu, ya kan? Padahal atau kita juga ada kata-kata Bu kecewa sama kamu. Ya, pernah kan? Ya, saya juga pernah nangis. Nah itu artinya kita sudah membuat anak kita menjadi orang yang bersalah. Ada lagi yang sebagai teman, nah ini yang juga sering kita lakukan. Ayo lakukan demi ibu guru misalkan. Kita juga melakukan itu ya Bapak Ibu, ya itu namanya sebagai teman. Yang keempat dan yang kelima ini sebagai pemantau. Pemantau itu ya seperti tadi saya sampaikan. Coba apa yang kamu lakukan, baik atau tidak buat teman-teman. Kemudian konsekuensinya apa yang harus kamu lakukan? Karena kita sebagai pemantau, ya kita menanyakan peraturannya apa. Sedangkan yang tertinggi adalah kita sebagai manajer. Sebagai manajer itu kita kembalikan juga kepada anak-anak. Bagaimana cara kamu supaya teman-temannya baik lagi sama kamu, supaya memaafkan kamu. Itu posisi tertinggi adalah sebagai manajer. Jadi kita semua bisa Bu sebagai manajer, ya. Nah, mudah-mudahan hari ini kita mulai kurangi lagi kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman, ya. Kita boleh kadang-kadang, tapi sebaiknya tidak dilakukan lagi supaya menerapkan budaya positif. Nah di sini nanti terakhir saya akan menjelaskan tentang restitusi.
Yang pertama namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Ya, ketika ada sebuah permasalahan, kita harus menstabilkan identitas. Contohnya, ketika ada anak yang berkelahi dengan temannya, kan dia datang dulu kepada kita, atau kita yang datang kepada dia. Kita tanyakan dulu, kamu berbuat itu kenapa? Nah, menceritakanlah dengan yang emosi dulu, kemudian baru kita tidak usah menyalahkan, tapi kita bilang begini, ibu juga pernah melakukan hal itu, memang wajar kamu melakukan hal itu. Nah, jadi itu namanya menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan. Kita menanyakan, kamu benar belum tadi sama teman-teman? Nanti dia juga akan berpikir sendiri, oh iya bu, masih salah apa? Ya saya salah, saya ngakuin saya salah. Nah, berarti kan tidak usah kita yang menyalahkan, tapi anak sudah langsung merasa dirinya bersalah. Jadi validasi tindakan yang salah itu dari anak sendiri. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kemudian kita tanyakan, Mak, kita kan sudah belajar keyakinan kelas. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar hari ini? Misalkan kenyamanan bu, kenyamanan di kelas, jadi teman-teman nggak nyaman sama saya. Kemudian apa yang kamu lakukan? Kita gali terus Bapak Ibu, ya. Pertama mungkin saya minta maaf. Terus setelah minta maaf apa lagi? Ya mungkin saya nggak akan mengulangi lagi. Nah seperti itu. Jadi terus kita gali sampai benar-benar keyakinan kelas itu menjadi sesuatu yang menjadi karakter bagi anak. Nah ini ada 3 ya. Ini ada contoh-contohnya. Assalamualaikum Bu Tani. Waalaikumsalam Zahwa. Apa kabarnya? Kok tumben datang ke sini? Iya Bu, kabar saya baik. Aduh, kabar baik, tapi kok wajahnya muram. Ada apa nak? Jadi gini Bu, teman-teman saya bilang saya tidak pernah piket, tetapi saat jadwal piket saya piket kok Bu. Oh, itu masalahnya yang buat wajah kamu muram. Kalau boleh tahu, kenapa ya teman-teman bisa mengatakan kalau kamu nggak piket? Memangnya saat piket apa yang kamu lakukan? Saya menghapus papan tulis dan juga mematikan lampu, lalu saya pulang. Kan itu artinya saya piket Bu. Oh, begitu. Nah, apakah pada saat itu kamu pulang bersama-sama teman kamu? Enggak Bu, saya pulang duluan. Sebenarnya saya tahu kesalahan saya karena pulang duluan, tapi karena saya ada jadwal les Bu. Baiklah nak. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah berbuat salah seperti yang Zahwa lakukan sekarang. Nah, sekarang mari sama-sama kita cari solusinya, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, kalau boleh tahu, apa alasan kamu melakukan hal itu? Tidak ada Bu, karena saat jadwal saya piket saya ada jadwal les juga. Baiklah nak, kemarin kita sudah belajar tentang keyakinan kelas. Nah, kau masih ingat tidak nilai apa yang sudah kita sepakati? Saling menghormati dan kenyamanan. Baik, nah sekarang apa yang kamu lakukan? Baik Bu, saya akan menjelaskan kepada teman-teman dan meminta maaf karena sudah emosi dan membuat teman-teman saya kesal. Saya akan berusaha agar kelas kita menjadi lebih nyaman lagi. Alhamdulillah, baik nak. Nah sekarang perasaan kamu bagaimana? Sudah lega kan? Alhamdulillah, ya Bu, saya sudah lega. Terima kasih ya Bu sudah bisa mendengarkan saya. Mau saya bisa menyadari kesalahan saya. Sekali lagi terima kasih ya Bu, saya izin pamit. Baik Zahwa, semoga kamu sukses ya belajarnya. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah demikian yang bisa sampaikan tentang budaya positif. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian membudayakan budaya positif ini di sekolah kita. Mudah-mudahan kita bisa
menciptakan anak-anak kita yang dengan karakter yang kita inginkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala Sekolah SD Islam Amarilis, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lestari SPD yang sudah memberikan materi dari pelatihan Imbas Guru Penggerak di SD Islam Amarilis. Semoga materi yang disampaikan kepada teman-teman guru di sini bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Dengan aksi nyata ini, mudah-mudahan guru bisa menambah wawasan dan menjadi guru pembimbing yang terbaik di kelasnya. Demikian, sekali lagi terima kasih. Setelah ini mudah-mudahan ilmu bisa diterapkan dan bisa dilaksanakan di SD Islam Amarilis khususnya dan juga kepada siswa-siswa kita di kemudian hari. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Agustina sebagai guru kelas 1C di SD Islam Amarilis. Di sini saya sebagai rekan dari Ibu Tari. Tanggapan saya terhadap presentasi yang sudah Bu Tari paparkan, yaitu tentang budaya positif, itu sudah sangat bagus, menarik, dan juga menambah ilmu terhadap saya. Dan juga dari hal yang telah Bu Tari paparkan, itu merubah mindset saya terhadap hukuman kepada anak. Setelah paparan itu, saya berusaha merubah mindset hukuman menjadi kesepakatan antara guru dan siswa. Itu sudah sangat bagus, menarik, dan sangat berwawasan. Dan penjelasan itu juga merubah mindset saya sebagai seorang guru untuk tidak melakukan hukuman terhadap anak. Apa yang telah saya lakukan terhadap anak selama ini ternyata salah. Yang mana dari penjelasan itu saya bisa mengambil pelajaran untuk kedepannya, bahwa untuk membuat anak disiplin, bertanggung jawab terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan, yaitu dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan siswa, dan juga melakukan pendekatan terhadap siswa. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.